Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Orang tua kami, ayah, bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat menikmati sisa-sisa. Tidak seorang pun di antara kita yang tidak melewati yang namanya sisa-sisa kehidupan ini. Dan karena maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah terus memberikan izinnya kepada kita untuk menikmati sisa-sisa ini, tentu untuk memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki, tentu untuk melakukan apa yang harus kita lakukan demi untuk nasib kita di dunia, apalagi nasib kita di yaumil akhir nanti. Tidak ada kata terlambat bagi manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai bagi manusia-manusia yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang dekat dengan Allah satu langkah, maka Allah sudah berada pun dengan diri kita. Allah justru lebih cepat dibandingkan diri kita dekat dengannya. Tetapi sebaliknya, bagi manusia yang jauh dari Allah, maka Allah makin jauh dari manusia yang tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia pilihan Allah. Kalau pilihan manusia, kita juga bisa berbangga, apalagi kita sebagai pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ciptaannya yang terus bersyukur di dalam kehidupan ini, sehingga insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua, wabil khusus yang berhadir pada salat subuh berjamaah. Insya Allah Allah meridhai kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berselawat dan salam. Begitu baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, khusus umatnya. Mereka bersama sahabat, keluarga Nabi ini terus memikirkan nasib umatnya. Kalau kita sekarang, ayah bundaku, paling memikirkan nasib diri kita, nasib keturunan keluarga kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, keluarga dan para sahabat semua memikirkan nasib kita di dunia ini, dan nasib kita insya Allah di yaumil akhir nanti. Berdoalah kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kiranya Allah
mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa Allah menyatukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya, yaitu surga Firdaus. Kalaupun kita tidak disatukan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga yang sama, tapi berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini izinkan saya untuk membacakan sebuah pernyataan dari Sabiul I'tiqar dalam kitab Sabiul I'tiqar wal I'tibar. Jadi izin tidak membahas tentang makna salat, ya. Mungkin itu akan terus berkesinambungan oleh Ustadz Dr. Abdurrahman yang membahasnya. Saya akan membahas tentang apa yang dikatakan oleh Syekh Alamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul I'tiqar wal I'tibar halaman 56. Ini cukup menarik kita kaji untuk kita pahami dan insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Beliau berkata, qalu wa aktsaru man yakhsha alaihi su'ul khatimah. Berkata beliau bahwa ada orang-orang yang nanti dikhawatirkan dia menemui azalnya, menemui mautnya dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi seperti yang kita pahami bersama bahwa manusia ini ada dua yang menjadi pilihannya. Ya, jadi kematian ini bukan pilihan Allah, tapi pilihan kita. Ada orang yang ingin matinya dalam keadaan husnul, dan ada juga orang yang ingin matinya dalam keadaan su'ul. Ini yang mana ini? Dan seorang pun di antara kita yang tidak tahu nih, kira-kira akhir hidup kita ini husnul atau su'ul, itu kita tidak tahu. Oleh karenanya ya bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita biasakan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada husnul tersebut. Karena kebiasaan itu yang akan menjadikan prioritas kita dalam menjemput nyawa kita nanti. Kalau kita sudah hobinya misalnya main bola, maka bola itu menjadi darah daging bagi diri kita. Ketika main bola sudah menjadi darah daging bagi diri kita, maka apa yang terjadi? Di dalam tidurnya pun, mimpinya pun bisa menendang-nendang bola kaki. Kalau bunda hobinya misalnya memasak, dan hobi ini mendarah daging bagi bunda, maka tidurnya pun bisa mimpinya memasak yang enak. Kebiasaan ini akan terus mengiringi kita bisa sampai akhir hayat kita. Makanya oleh karenanya Syed Alamah Abdullah bin Alawi ini menjelaskan, kalau kita ingin mati kita dalam keadaan baik, maka biasakan
Apa yang perlu dibiasakan? Dia menjelaskan ada 5 hal. Ayah bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan pagi ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, beliau menjelaskan orang yang nantinya dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah, orang-orang yang dikhawatirkan matinya dalam keadaan tidak baik nantinya adalah orang-orang yang al-mutahanu bis shalah, orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Ini dia. Kalau dia sudah hobinya nih, ya, kalau dia sudah hobinya meninggalkan sholat, hati-hatilah. Ayah bunda, perhatikan diri kita, insya Allah ya. Kalau kita yang berhadir tidak terkena nih kebiasaan ini, tapi perhatikan keluarga kita, keturunan-keturunan kita, jangan sempat dia hobi untuk meninggalkan yang namanya sholat. Sholat ini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, khusyuk atau tidak khusyuk, maka yang namanya sholat harus wajib kita lakukan, adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini ayah bundaku bukan perkara gampang nih, ya, bukan perkara gampang. Seorang bisa saja melakukan aktivitas yang lain berjam-jam, ya, seharian bisa. Ya, saya punya sahabat bisa dia olahraga tuh dari pagi sampai sore. Ada juga saya punya sahabat, dia bisa bekerja di kantor, dia duluan datang dan terakhir pulang. Dan pasti juga ayah bunda punya sahabat yang dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin bagi diri kita, wah kan capek nih ya, tapi dia kok bisa nggak capek-capeknya gitu. Tapi anehnya ketika perkara as-shalah wa aqimis shalah, dalam mendirikan sholat, paling berapalah kita sholat subuh tadi, berapalah ya waktunya kira-kira? Nyampe kira-kira 1 jam? Nggak nyampe ya, nggak nyampe. Sholat yang kita lakukan ini paling antara 3-5 menit. Tapi 3-5 menit ini bisa orang meninggalkannya, bisa seorang mengabaikannya. Artinya bahwa perkara mengerjakan sholat itu bukan perkara gampang, tapi itu merupakan sebuah pilihan-pilihan Allah bagi orang-orang yang siap meninggalkan aktivitasnya ketika telah mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bersyukur ayah bunda ya, ketika Allah tetapkan sebagai jamaah salat subuh pada pagi yang berbahagia ini, karena melaksanakan salat itu bukan perkara gampang, bukan perkara cepatnya bangun seseorang ya. Kalau perkara cepat bangunnya seorang, maka anak-anak muda yang cinta olahraga bola kaki itu lebih cepat bangunnya dibandingkan kita. Ya, dia bisa terbangun jam 12 malam, dia bisa terbangun jam 2 pagi demi untuk menyaksikan sepak bola. Perkara sholat ini bukan perkara seseorang itu dia dekat dengan masjid atau jauh dari masjid. Ya, bukan perkara wah aku bisalah sholat subuh berjamaah di masjid ini,
Aku bisalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang mulia ini karena saya dekat dengan masjid. Ya, ketika terbuka pintu masjid sudah bertemu dengan rumah saya, misalnya belum tentu. Ya, kita mendengar ada dulu seorang yang buta matanya, yang jauh rumahnya dari masjid, tetapi dia tetap menjalankan ibadah salat secara berjamaah di masjid yang mulia tersebut. Bersyukur ayah bunda ketika Allah tetapkan kita ini sebagai pengisi memakmurkan masjid yang mulia ini. Kebiasaan inilah yang insya Allah menjadikan kita insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan nakut-nakut ya bunda ya, karena semua kita nih pasti merasakan yang namanya al-maut ya, yang namanya maut. Kita tidak tahu kapan ya, kapan, di mana, dan dalam keadaan bagaimana kita menjemputnya. Ya, perkara mati bukan perkara umur. Ya, bukan perkara umur, bukan perkara sehat atau sakit. Ya, kalau perkara umur maka pastilah kuburan itu semua panjang-panjang ya kan. Kalau kita ziarah ke makam, maka pastilah kuburan itu kita melihat panjang-panjang semua, nggak ada yang kecil ya kan. Ternyata ketika kita berziarah ke makam, maka kita melihat ada juga kuburan yang kecil ya kan. Kok batu nisannya kok kecil kali gitu. Itu artinya yang di dalam kuburan tersebut adalah anak bayi atau anak kecil. Bukankah pohon kelapa itu menjatuhkan, ada bunga juga jatuh, ya, juga yang masih biji juga ada yang jatuh, ada yang pohon kelapa yang buahnya masih muda juga ada yang jatuh, yang tua juga ada yang jatuh. Nyawa ini kita tidak tahu ya bunda, tapi yang derang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakini bahwa semua kita akan merasakan itu. Tapi sangat disayangkan banyak manusia yang tidak meyakini akan hal itu. Ya, banyak orang yang tidak sadar, pikirnya dia terus hidup di dunia ini selama-lamanya. Ya, dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menjemput ajalnya. Perkara kematian ini kita terus setiap harinya lebih kurang. Kalau ketika kita buka WA, wah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah saudara ini. Ya, hampir setiap hari kita membaca itu. Tapi sangat disayangkan sedikit orang yang bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kematian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, yang dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul, ya, yang tidak baik, adalah orang-orang yang al-mudminu li syarbil khamr, orang-orang yang suka minum khamar. Wah. Jadi orang-orang yang suka dalam kehidupan ini meminum minuman yang bersifat ada alkoholnya, yang bersifat memabukkan. Berdoa kita kepada Allah jangan sempat diri kita, keluarga kita sempat terkena masalah-masalah yang namanya alkohol ini. Jangankan alkohol, mohon maaf ayah bundaku yang dirahmati Allah, bagi jamaah, bagi ayah atau bunda yang suka merokok, ya, jangankan minum alkohol, minuman keras, rokok itu juga sebuah kebiasaan. Kalau bisa kita tinggalkan tuh. Karena kita melihat sejarah Rasul dan para sahabat dan ulama-ulama yang bisa kita jadikan contoh tauladan dalam kehidupan ini. Tak ada seorang pun mereka yang suka melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Rokok itu bukan zaman sekarang itu ya bunda ya. Itu zaman Rasul juga
sudah ada kebiasaan seperti itu. Ya, walaupun namanya atau bendanya berbeda, tapi teknik menghisapnya itu sudah ada pada zaman Rasul. Tidak hanya zaman sekarang. Kalau bisa kebiasaan-kebiasaan ini kita hindari, insya Allah badan kita menjadi sehat dan kita terbiasa dengan perbuatan kebaikan dalam kehidupan ini. Jangan sempat anak keturunan kita terkena yang namanya narkoba. Jangan sempat. Kita tahu Kota Medan sama statusnya seperti corona, garis merah, malah sudah mengarah bukan lagi merah tapi agak ke hitam-hitaman, ya. Corona dan narkoba Medan sangat gawat. Kita tidak persoalkan orang lain, karena itu adalah hak dia, ya. Kebaikan keburukan itu hak seorang. Tidak seorang pun yang bisa untuk mengaturnya. Kita hanya diwajibkan untuk menyampaikan kebaikan, tapi tidak bisa untuk mengeksekusi agar seorang tersebut tidak melakukannya. Jangankan orang lain, ya kan? Kita sendiri, keturunan kita juga bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting, jangan sempat anak keturunan kita terkena yang namanya narkoba. Kebiasaan ini dikhawatirkan akan bisa menjadikan seorang yang matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Soal perkara uang, banyak orang-orang kaya seberapapun narkoba bisa dibelinya, ya. Tak akan habis hartanya untuk membeli yang namanya perkara yang haram. Jadi persoalannya bukan asbab habis atau hilangnya materi, tetapi sesungguhnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan diri kita, bukan orang lain. Kalau merugikan orang lain, bolehlah kita komplain, ya. Tapi itu adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang merugikan diri kita, merugikan keluarga kita. Jangan mempersulit diri kita dalam kehidupan ini. Jika ada keluarga kita yang sudah terkena yang namanya khamar, berusahalah dengan semaksimal mungkin agar bisa menjadikan keluarga kita tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar hidupnya nyaman, agar hidup kita nyaman, berkeluarga nyaman, bertetangga juga nyaman. Jangan kita jadikan diri kita menjadi orang yang susah, ya, dan akhirnya menyusahkan keluarga kita dan menyusahkan orang lain. Ayah bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga yang dikhawatirkan seseorang matinya dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan tidak baik, adalah seorang yang wada'aku liwalidai, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Ketika 9 bulan di perut ini cerita bunda dulu ya. 9 bulan engkau dalam perutku wahai anakku. Ketika engkau telah kulahirkan 2 tahun lebih, kamu aku sapihi. Ketika kau besar, kusekolahkan. Ketika engkau telah besar dan diriku menua, maka engkau menjadi orang yang hebat. Sedangkan diriku, bunda ini yang melahirkan dirimu, menjadi tua renta yang tidak berdaya. Ternyata ada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
Ini mungkin tidak terkena kepada kita, tapi ada orang yang di luar sana yang secara sadar dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Sadarilah bahwa kita ini dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Sadarilah bahwa kalaupun kita sekarang ini sudah tua renta, tapi kita juga adalah seorang anak. Tidak ada seorang pun di antara kita sebagai orang tua. Itu ingat. Tidak ada seorang pun di antara kita seorang ayah, seorang bunda, tapi kita ini adalah semua seorang anak. Ada rupanya kita ini langsung lahir sebagai orang tua. Kan tak ada ya kan bunda? Langsung lahir ke dunia ini sebagai mama-mama statusnya. Tidak. Tapi kita ini semua adalah sebagai anak yang dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Jangan asbab perkara yang kecil kita sampai menyakiti hati kedua orang tua kita. Saya memberi contoh ketika ada dulu datang sama saya bundaku konsultasi masalah harta, ya. Dia bertengkar dengan kedua orang tuanya asbab harta. Dia mengatakan bahwa ayahnya, orang tuanya tidak adil dalam membagi harta kepada anak-anaknya, sehingga ia mengadukan kedua orang tuanya ke pengadilan agar masalah ini diselesaikan oleh pengadilan. Malu kita ya bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta ayah bunda kita. Tapi ketika dia akan membagi kepada anak-anaknya, ada anak-anaknya yang komplain. Komplain boleh, tapi jangan asbab harta ini kita seret kedua orang tua kita ini ke pengadilan. Ini adalah sebuah contoh fakta yang banyak terjadi pada masyarakat kita. Tahukah kita bahwa harta yang kita miliki sekarang ini itu milik kedua orang tua kita? Seberapa besar pun harta yang kita miliki sekarang, itu punya kedua orang tua kita, bukan punya kita. Maka kewajiban anak ketika ia mampu, ketika ia sehat, mampukan kedua orang tuanya, sehatkan kedua orang tuanya. Itu tugas seorang anak. Dan ini akan terus menerus seperti roda. Yang tadinya kita seorang anak, nanti juga akan melahirkan anak. Ketika kita sekarang sebagai status anak dan cucu, dan kita nantinya berstatus mempunyai anak dan cucu. Oleh karenanya, jangan sempat kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Apapun harus kita lakukan demi kebahagiaan kedua orang tua kita. Dan teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kita. Jika orang tua kita sekarang ini sudah mendahului kita, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita bersama kedua orang tua kita di yaumil akhir nanti, bersama kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat, seseorang yang dikhawatirkan matinya dalam keadaan tidak baik adalah orang-orang yang walladzina yu'dzil muslimin, orang-orang yang dalam kehidupan ini suka menyakiti saudara-saudaranya yang lain. Ini banyak faktor nih ya, banyak faktor. Seharusnya kita hidup di dunia ini adalah menjadi manusia yang bisa menyenangkan orang lain. Seharusnya seperti itu. Karena
seorang yang diciptakan di dunia ini tidak akan bisa hidup tanpa dengan orang lain. Tidak bisa itu. Tak seorang manusia pun, sehebat apapun seorang, orang yang paling terhebat di dunia ini adalah namanya Fir'aun, Qarun, Sa'labah. Ini adalah gerombolan manusia-manusia sukses di dunia ini. Kemungkinan sampai akhir hayat dunia ini tidak ada yang bisa menandingi kekayaan mereka-mereka ini. Akan tetapi asbab dia tidak bermanfaat bagi manusia yang lain, sehingga Allah menjadikan dirinya menjadi manusia-manusia yang terburuk dalam kehidupan ini. Dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai contoh manusia yang terburuk sampai akhir hidup dunia ini. Mereka adalah sebagai sampel, contoh agar manusia tidak mengikuti perilaku-perilaku mereka. Kita nih ayah bunda yang rendah Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang bisa kita lakukan demi kemaslahatan umat, kita lakukan. Jadikan orang lain tersenyum asbab diri kita. Jangan jadikan orang lain merenggut asbab perilaku kita. Apa yang bunda bisa persembahkan bagi masyarakat, apa yang ayah bunda bisa lakukan demi masyarakat, lakukan. Karena sesungguhnya amal sosial itu lebih tinggi fadilah pahalanya dibandingkan ibadah hablum minallah. Kalau mohon maaf ya bundaku, kalau fadilah kita sholat subuh ini luar biasa, ya, tapi tahukah kita bahwa sesungguhnya, ya, mengambil sampah ketika kita berjalan, ya, ke masjid ini, maka itu lebih besar fadilahnya. Kenapa? Karena itu adalah amal sosial. Amal sosial itu lebih besar fadilahnya dibandingkan amalan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti hablum minallah itu kita tinggalkan, salah, ya. Kalau gitu saya jadi orang baik aja lah, seperti caleg yang mau dipilih, ya kan? Dia baik, ya, tiap hari bagi-bagi sembako. Tapi dia meninggalkan perkara kewajibannya kepada Allah, salat ia tinggalkan. Itu salah, ya. Artinya apa? Bahwa amal sosial itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Ketika ayah bunda melakukan sebesar apapun dosa kita, maka Allah insya Allah mengampuninya. Tapi ketika dosa kita terhadap saudara-saudara kita yang lain, maka Allah tidak akan mengampuninya sebelum saudara-saudara kita tadi mengampuninya, memaafkannya. Ya, pengampunan hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perkara utang piutang, ya, itu tidak diampuni oleh Allah. Walaupun seorang itu dia mati syahid, ya. Kalaupun seorang itu mati syahid, mati fi sabilillah, memperjuangkan agama Allah, dia mati. Tapi kalau meninggalkan utang piutang, maka Allah tidak mengampuninya. Asbab apa? Asbab fadilah ilmu sosial itu, fadilah amal sosial itu lebih tinggi fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan fadilah amal saleh yang berhubungan kita hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa eloknya, ya, bunda ketika mau sholat subuh, ya, ada lihat sampah ambil, wah masya Allah, ya. Tapi sebaliknya, saya dulu pernah saya sampaikan, ya, ada bunda ketika mau sholat subuh, dia bawa tuh sampah, dia buang sembarangan, ya kan, terbalik, ya. Yang padahal seharusnya eloknya ketika dia sholat subuh, dia perhatikan lingkungannya, ya, lihat ada ranting, dia melihat ada batu di tengah jalan, ya, dia ambil, dia buang ke tempat sampah. Itu besar fadilahnya. Berkurban, sebentar lagi kita berkurban, ya. Hari ini kita
15 ya, 15 Zulqaidah. Sebentar lagi insya Allah kita bertemu dengan bulan Zulhijjah, di mana disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Itu adalah amal sosial. Masjid kita berapa lembu, ayah? 7, Masya Allah, ya Allah, 7 lembu. Ya. Ini adalah amal sosial. Amal sosial yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan yang terbaik demi untuk masyarakat. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan demi masyarakat ini. Yang terakhir, ayah bundaku, bunda udah mengantuk-ngantuk, ya. Bunda, yang terakhir bunda, orang yang dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah adalah wa kadzalikal musirrun 'alal kaba'ir wal mawbiqah alladzi lam yatubu ila Allah minha. Orang yang dalam kehidupan ini punya banyak dosa, tapi dia ini tidak ada sedikit pun terfikir untuk mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih ayah bundaku di antara kita yang tidak memiliki dosa dalam kehidupan ini? Adakah di antara kita yang tidak memiliki dosa, ya bunda? Tidak ada seorang pun di antara kita. Semua kita ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh karenanya bukan perkara dosanya, ya, bukan perkara dosa yang kita lakukan, karena semua kita ini adalah pendosa, punya kehilapan, punya kealfaan. Tapi yang paling terpenting bagi Allah adalah ada tidak dalam hati ini mau kembali kepada Allah. Ada tidak dalam hati ini terbetik bahwa aku harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ayah bunda belum pernah melakukan dosa, misalnya membunuh anak kandungnya. Pernah ya bunda? Mengubur anak kandungnya hidup-hidup. Tapi sahabat Nabi pernah melakukannya, tapi Allah mengampuninya. Pernah rupanya ayah bunda membunuh manusia sampai 99. Tak mungkin lah, kalau nengok mukanya membunuh ayam aja takut. Tapi ada dulu pada zaman Rasul seseorang melakukannya, tetapi Allah mengampuninya. Hidup ini bukan perkara dosa yang kita lakukan, tapi adalah dalam hati kita ini untuk mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita mau dengan sadar melakukan keburukan itu, dengan sadar melakukan dosa-dosa itu. Tapi walaupun kita merasa tidak memiliki dosa, tapi sesungguhnya kita ini adalah pendosa, teruslah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disyariatkan ketika kita setelah sholat, disyariatkan oleh Nabi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kiranya Allah mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Semoga kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus bagi saya sendiri yang menyampaikannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih ayah bunda? Bunda, pas langsung bunda? Ya betul tuh. Itu udah bisa ditebak itu kalau bisa ditebak itu. Ya oke lah. Kalau begitu kita berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridhai segala amal saleh yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, ya Tuhan kami,
Segala puja dan puji hanya bagimu ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan Engkau biarkan kami ya Allah terus melakukan keburukan-keburukan dalam kehidupan ini. Ya Allah ya Rahman, tataplah kami ya Allah dengan tatapan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jadikan sisa-sisa hidup kami ya Allah menjadi sisa-sisa hidup yang dapat berbuat baik, beramal saleh kepadamu, dan melakukan kebajikan-kebajikan kepada saudara-saudara, masyarakat kami yang lain. Ya Allah, dosa-dosa ini terus kami lakukan ya Allah. Baik dosa yang sengaja ya Allah, baik dosa yang tidak sengaja ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, hanya Engkaulah yang dapat mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah kapan Engkau akan menjemput kami ya Allah. Sungguh lebih banyak dosa-dosa yang kami lakukan daripada amal saleh yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Ya Allah ya Rahman, janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadikan orang lain tersenyum asbab perilaku kami ya Allah. Jadikan kami sebagai manusia-manusia pahlawan, bisa mencontohkan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Ya Allah ya Rahman, ilmu kami sangat sedikit ya Allah. Tambahkanlah ya Allah, terutama ilmu kami dalam menyembah-Mu ya Allah. Ilmu agama ini ya Allah, tambahkan ilmu agama kami ya Allah, sehingga kami maksimal dalam beribadah kepadamu. Ya Allah ya Rahman, kedua orang tua kami ya Allah dengan begitu susah payah telah melahirkan kami, telah membesarkan kami ya Allah. Bagi yang kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan kedua orang tua kami ya Allah, dan jadikan kami sebagai anak-anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Rahman. Bagi kedua orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, ampunilah segala dosa dan kehilapan yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini ya Allah. Dan jadikan kedua orang tua kami menjadi manusia yang dapat Engkau terima segala amal ibadah yang mereka lakukan ya Allah, dan pertemukan kami dengan kedua orang tua kami nantinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami membutuhkan rezeki yang banyak ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang banyak, halal lagi baik kepada kami ya Allah. Jadikan kami menjadi manusia-manusia yang terkaya dalam kehidupan ini, sehingga kami bisa banyak membantu orang lain, orang yang susah, orang yang lemah ekonominya ya Allah. Jadikan kami sebagai manusia yang pemurah bagi orang lain ya Allah. Dan jangan jadikan kami sebagai manusia yang bakhil, sebagai manusia yang pelit terhadap harta-harta ini yang nantinya toh juga kami tinggalkan ya Allah ya Rahman. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa saudara kaum muslimin, kaum muslimat. Ya Allah, hindarkanlah dari diri kami, dari keluarga kami, dari masyarakat kampung kami, dari bangsa kami, dari dunia ini ya Allah. Hindarkan ya Allah dari penyakit, dari mara bahaya, dari bala-bala yang tidak kami ingin ya Allah. Kami sekarang ya Allah Engkau coba dengan penyakit corona ya Allah. Ya Allah, hindarkan dari diri kami ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Engkaulah yang menciptakan penyakit, dan Engkau jualah yang menjadikan obat dari penyakit itu ya Allah. Ya Allah, turunkanlah tawar kepada kami, kepada semuanya, sehingga yang sakit dapat menjadi sembuh ya Allah.
Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.